waktu itu saya anak ADHD, jadi cenderung bikin masalah. Dari SMP saya suka bikin masalah, sehingga waktu itu udahlah kamu gak usah SMA aja, kamu daripada bikin masalah. Menurut Disnaker, lulusan S1 per tahun itu 1,4 juta. Sementara lapangan pekerjaan yang buka untuk S1 per tahun itu cuma 140 ribu, hanya 10%. Jadi ada gap yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan vacancy seperti itu, dengan lowongan pekerjaan. Sehingga Indonesia ini sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat Ailing sekalian. Jumpa lagi di acara operasi podcast dari Ailing Group, obrolan penuh inspirasi. Pada pagi hari ini kita akan berbincang ya dengan tokoh dari Bandung ya, yang luar biasa nih ya, muda tapi luar biasa nih ya, Kang Syauqi ya. Selamat datang Kang Syauqi di Jawa Timur. Ya, beliau ini adalah saya baca profilnya ya, Chief Investment Officer ya di CNA Investment ya. Selalu ada sebagai CEO ya di salah satu subsidiari dari CNA ya, Edelweiss Hospital Group ya. Hari ini kita akan banyak menyerap ilmu dari beliau ya, bagaimana yang muda ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Baik, kita santai aja nih, Kang siap. Ya. Saya panggil Kang ya, karena ini sama-sama muda nih. Saya tadi Pak Akid ini. Jangan Pak Akid, Mas Akid aja nggak apa-apa. Kang Syauqi, jauh-jauh dari Bandung, gimana kesannya di Jawa Timur? Jawa Timur, saya ke Jawa Timur itu sebelumnya terakhir waktu saya SD. Baru kesini lagi 2 tahun yang lalu ke Ailing juga. Okay. Sekarang ke Jawa Timur ke Ailing lagi. Okay. Jadi benar-benar ke Surabaya cuman ke Ailing aja, nggak ada yang lain. Siap. Jadi udah 3 kali ini ya. Iya. Mungkin di awal kita bisa di-sharekan mungkin ya dulu seperti apa childhood-nya gitu ya. Kehidupan waktu masih kecil sampai seperti sekarang gitu ya. Monggo. Saya kebetulan terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tua ini kan pengusaha kambing ya, orang tua pengusaha kambing. Jadi saya ngelihat orang tua hardworking person, lulus SMA, dia tipe orang yang selalu ngambil peluang, any opportunities diambil. Karena mungkin opportunity sebagai anak lulusan SMA nggak banyak gitu ya untuk bekerja. Jadi itu cukup kuat. Kebetulan saya anak pertama, suka dibawa nganter kambing, nungguin kambing di pinggir jalan kalau kurban. Jadi mungkin saya punya picture that's life. Kita harus mau turun. Mungkin satu hal yang paling saya dapat itu adalah etos kerja. Ayah saya punya etos kerja yang sangat luar biasa, day and night. Beliau terkenal sakit-sakitan, tapi saya lihat itu it didn't stop him to work really hard, sampai akhirnya beliau sukses membangun bisnis rumah akikah. Meskipun saya nggak passion di dunia perkambingan, tapi saya pikir untuk local companies it's quite successful. Kemudian di situ saya belajar, meskipun akhirnya saya nggak passion juga, makanya saya I didn't decide, saya nggak memutuskan untuk join perusahaannya. Saya putuskan saya lulus kuliah saya kerja aja sama orang gitu. Okay. Pada saat itu ya? Pada saat itu, betul. Oke. Tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung. Bersaudara kan? Saya 6 bersaudara. Saya anak pertama. Jadi kalau kita bisa highlight di sini adalah peran role model ya, orang tua yang etos kerjanya sangat tinggi, dan itu yang banyak menginfluence Kang Syauqi sampai dengan sekarang ya. Betul. Ya. Mungkin bisa cerita dulu kehidupan pendidikannya seperti apa dulu? Jadi ayah saya ini senang banget baca buku Robert Kiyosaki. Oke. Kemudian ada Rich Dad Poor Dad. Jadi sebelum Rich Dad Poor Dad itu ada buku judulnya If You Want to Be Rich and Happy Don't Go to School. Oke. Itu bagi beliau menerap sekali. Jadi saya nggak diarahkan untuk menjadi seorang yang punya pendidikan tinggi. Okay. Makanya saya waktu itu nggak SMA, saya homeschooling. Okay. Saya homeschooling. Waktu itu saya anak ADHD, jadi
cenderung bikin masalah. Dari SMP saya suka bikin masalah, sehingga waktu itu udahlah kamu gak usah SMA aja, kamu daripada bikin masalah kan. Jadi saya homeschooling, ikut ayah saya kemana ayah saya pergi, saya ikut. Kemudian saya disuruh jualan waktu usia SMA. Kemudian saya ambil ikut ujian persamaan paket C. Kemudian saya kuliah di Telkom University. Tapi yang menarik adalah sebetulnya ternyata ada mindset yang berbeda di setiap generasi. Jadi kalau menurut ayah saya sekolah tuh waktu itu nggak penting. Tapi hebatnya ayah saya, beliau open minded. Ternyata dunia berubah itu relevan di zaman beliau. Nah, di zaman sekarang bisa jadi itu harus diimprove karena beliau lihat perusahaan semakin besar begitu kan, sehingga membutuhkan technical skill. Makanya waktu itu saya memutuskan saya banyak research tentang anak-anak pengusaha tuh bagaimana dibesarkan, dididik. Nah, saya lihat ternyata mayoritas mereka kerja di bank. Nah, saya nggak tahu why, tapi saya pikir pasti ada sesuatu. Kenapa mayoritas anak-anak pengusaha-pengusaha besar itu kerja dulu di bank 2-3 tahun. Makanya saya lulus kuliah, saya melamar kerja ke Citibank, ke Standard Chartered, ke Maybank. Kemudian saya ambil divisi yang menurut saya paling menarik. Jadi waktu itu saya ngobrol sama Pak Sandiaga Uno, belum jadi politisi waktu itu Pak Sandi. Saya tanya, Pak Sandi, Tahun berapa itu, Kang? tahun 2013. Artinya Saratoga sudah ada ya? Ya sudah ada, sudah ya? besar. Sudah besar ya? Sudah besar. Jadi dulu kita beberapa kali diundang Jumatan di kantornya Recapital. Kemudian kita ngobrol sama Pak Sandi, terus saya nanya, Pak, saya dapat tawaran kerja nih di sini waktu itu. Salah satunya di equity research. Yang mana yang harus saya ambil? Pak Sandi bilang equity research. Akhirnya saya ambil lah equity research. Pak Sandi bilang kalau equity research you can learn a lot. How to run a business gitu, how to analyze a business. Dari situ saya akhirnya kerja di Maybank 2-3 tahun ya. Saya belajar banyak hal, tapi yang penting again ternyata etos kerja. Jadi etos kerja itu really matters untuk kita successful. Jadi saya pikir di Maybank pun saya banyak mendapat pelajaran dari apa yang dicontohkan oleh orang tua saya. Ini based on experience ya. Iya. Biasanya anak-anak troublemaker itu gedenya sukses. Ya jadi karena mereka itu kreativitasnya tinggi. Ya, makanya anak-anak saya tuh mau ngapain, mau mecahin apa saya biarin aja gitu. Jadi kalau saya perhatikan, saya ketemu teman-teman saya yang troublemaker. Pilihannya dua, anak-anak troublemaker ini. Either mereka very successful atau benar-benar hancur sekalian gitu. Jadi nggak ada di tengah-tengah tuh jarang biasanya anak-anak seperti Black and white ya. Black and white buat mereka. Tapi kalau anak-anak yang lurus, baik gitu kan, cenderung mereka juga akhirnya ya seperti itu lah. Iya. Ya, alhamdulillah Kang Shoki ini ada di porsi yang white ini ya. Hopefully perjalanan masih panjang. Kita nggak tahu endgame-nya gimana nih. Iya, oke, Kang Shoki, kita mau tanya nih, ketika base-nya Bapak ya, Abu Syauqi ini kan sebagai pendakwah ya, pendakwah juga bisnismen ya, sekarang menjadi seorang politikus juga. Ketika pada saat Kang Syauqi memutuskan untuk tidak mau mungkin ingin mencari pengalaman sendirilah ya di luar circle bisnisnya Bapak itu, pada saat itu kondisi bisnisnya Bapak seperti apa? Ini jadi waktu itu saya sama sekali tidak berpikir mau kembali ke perusahaan orang tua waktu at the time. Kenapa? Jadi saya berhitung berapa nih kalau saya kerja sama orang tua ataupun saya mewarisi ini. Jadi saya 6 bersaudara. Saya 6 bersaudara, ya bisa dibilang bisnis dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak juga gitu sebetulnya kan. SMI lah kalau level perbankan itu segmennya kita masih segmen SMI sebetulnya. Jadi saya berhitung, saya dapat segini karena saya berpikir waktu itu saya baru menikah, jadi saya harus nyiapin buat my future family. Exactly. Nah, saya lihat kalau kerja di bank ini lebih menarik, saya bilang. Saya lihat karir path, apalagi karir path saya cukup bagus. Di sana saya kerja di Kuala Lumpur, penempatan beberapa waktu itu. Kemudian saya berpikir, I want to be bankers at the time. Jadi saya nggak kepikir mau pulang sama sekali. Jadi mindset saya seperti itu. Kemudian saya sempat
diskusi hangat lah dengan orang tua karena ayah berpikir kamu terlalu mental karyawan. Saya bilang nggak ada masalah karena Pak Gita Wirjawan juga sampai usia 40-an jadi karyawan gitu kan. Tapi karyawannya yang selevel presiden direktur JP Morgan. Why not gitu. Saya jadi banker sampai senior banker, elite bankers, kemudian kalau sudah selevel Pak Gita Wirjawan kan mau jadi pengusaha shifting tuh gampang aja gitu. So that's the path yang waktu itu saya pikirkan. Saya kepikir at least saya mau jadi SVP at certain banks. Kemudian saya mau set up my own businesses yang non related to kambing waktu itu. Karena saya setidak passion itu dengan dunia kambing. Tapi ayah saya sangat mencintai dunia kambing seperti itu. Tapi ya tadi qadarullah, takdir dan doa ibu mungkin ya. Jadi ibu saya nggak suka saya jauh-jauh dari keluarga karena saya LDR. Akhirnya saya pulang, saya set up bisnis, tapi bisnis yang lain. Jadi kuliah tahun berapa kan? 2000. Saya lulus 2012. 2012 ya, dari Telco ya, dari Telkom Uni ya. Uni setelah itu langsung ke Maybank, ke KL ya. Jadi yang menjadi alasan untuk masuk ke dunia bank itu adalah setelah berdiskus dengan ini ya, Pak Sandi. Terkait dengan equity, financial gitu ya. Finance seperti itu. Karena Pak Sandi juga backgroundnya finance gitu kan. Jadi Pak Sandi itu, wah begitu saya tanya-tanya tentang finance semangat banget Pak Sandi juga. Gitu. Setelah itu balik lagi ke Indonesia tahun 2016 ya. Saat itu ada gambaran ini apa? Bisnis apa waktu itu? Jadi gini, ayah saya punya cita-cita untuk bangun rumah sakit tahun 2012. Itu saya ketawain. Maksudnya, ini kan katanya yang bisa narik jenggot Firaun tuh anaknya kan. Sama juga yang bisa ngetawain seorang ayah, ya anaknya juga gitu kan. Orang lain kagum, anaknya ngetawain gitu. Jadi saya ketawain tuh, yang bener aja mau bikin rumah sakit bisnis kambing. Karena rumah sakit tuh heavy investment. Dia butuh modal gede banget. Saya ngeliat RAB-nya, coba saya lihat, saya intip RAB 300 miliar, saya ketawa, bener aja 300 miliar gitu kan bisnis kambing. Saya seperti itu at the time. Tapi luar biasanya orang tua saya gigih. Jadi saya malu juga sama diri sendiri waktu itu. Waktu di Malaysia tuh tahun 2015, saya kontakkan sama direksinya ayah saya. Lagi sibuk apa Mbak? Rapat rumah sakit. Saya ketawa, masih rapat rumah sakit, udah 3 tahun nih gitu, kagak jadi gitu kan. Saya ketawa waktu itu. Nah, tapi kemudian karena saya di Malaysia pegang equity research, kita covering Maybank kan bank regional, jadi dia nge-cover Southeast Asia. Saya ngelihat waktu itu ada event Invest Asia dari Maybank, menunjukkan tentang betapa besarnya peluang industri kesehatan di Indonesia. Dari situ saya realize kan ada dalil. Yang Ustadz ayah saya, bukan saya gitu. Jadi saya lupa dalilnya apa, tapi katanya insting orang soleh itu tajam, hati-hati dengan insting orang soleh. Jadi ayah saya ini instingnya tajam banget. Beliau nggak ada pegang data, riset, tapi tiba-tiba beliau punya insting industri kesehatan. Nah, kalau kita kan anak yang lebih generasi berikutnya lah gitu kan. Saya ngeliat riset, wah ini menarik sekali industri kesehatan di Indonesia. Saya pikir, ya udah deh, kalau emang nggak syaratnya tidak harus terjun ke bisnis kambing, saya mau pulang. Akhirnya saya bilang saya pulang, tapi saya akan running this hospital. Saya kembalikan seperti itu. Jadi saya pulang. Ketika saya pulang, saya ngelihat, wah, ya, it's a good dream. Akhirnya kita mulai revisi lah beberapa proposals, FS-nya kita revisi. Saya bilang, saya cuma ada duit segini plus tanah. Gimana caranya jadi rumah sakit? Harus 10 lantai, karena ayah saya mimpinya itu punya bangunan 10 lantai. Saya bilang 10 lantai. Why that floor? Karena waktu itu sebelum beliau bikin rumah sakit, beliau tuh bikin market gedung 10 lantai. Waktu itu omset bisnis beliau mungkin bahkan nggak nyampe 10 miliar omset bisnis beliau itu. Jadi beliau cukup pemikir yang berpikir besar. Beliau berpikir besar. Jadi saya bilang ini omset ya, bukan profit. Omset 10 miliar aja belum, punya cita-cita punya 10 lantai. Saya bilang, kamu tahu nggak berapa harga ngebangun bangunan 10 lantai? Abu bilang nggak tahu caranya, tapi nanti Allah kasih tahu caranya gitu kan. Ustadz kan begitu.
Akhirnya saya otak-atik, saya hitung-hitung, saya kontak teman-teman saya yang bankers sampai direktur-direktur perbankan saya hubungin yang saya kenal, termasuk direktur bank muamalat. Akhirnya connect, akhirnya kita dibiayai ya. Totalnya akhirnya pas 300 miliar total investasi kita. Itu sudah termasuk yang self funding ya? Self financing ya. Total ya? Betul. Memang dominan juga ya porsi dari bankers, ada investor juga seperti itu. Jadi awalnya begitulah sampai alhamdulillah 2 tahun running jalan Edelweiss. Kita sekarang lagi masuk ke rumah sakit ke-2 dan ke-3 ya, total investasi kita 900 miliar ya. Cianjur sama yang di Kopo itu. Betul, Cianjur sama yang di Kopo itu total jadi 900 miliar. Karena kita lihat the opportunity is huge, sayang juga gitu. Karena kita banker harus ada angkanya kan. Kalau udah ngeliat angkanya, ini menarik. Keren. Baru kita mau gitu masuk. Kalau insting aja kita pikir enggak deh, bankers kan enggak dididik untuk bergerak pakai insting saja gitu. Betul. Saya mengamini statement itu Kang Syauqi ya. Jadi saya tuh punya saudara juga ya. Dulu memang bankers. Salah satu bank internasional di Indonesia, dan beliau itu sampai mau keluar dari pekerjaannya sebagai seorang bankers menjadi sekarang semacam direktur holding dari rumah sakit. Itu kejadian. Karena dia melihat pada saat 15 tahun yang lalu, 15 tahun lalu sudah bisa meng-capture how big is the market the healthcare industry in Indonesia gitu ya. Betul. Jadi kalau memang Kang Syauqi ngomong seperti itu ya memang seperti itu kenyataannya. Karena kita nggak usah pakai data yang susah sih sebetulnya, cukup pakai logic. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia. In terms of Populations ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas menengah Indonesia itu growing rapidly. Jadi kelas menengahnya pertumbuhannya begitu cepat, penduduk keempat. Ya pakai common sense aja, industri kesehatan itu pasti related dengan kepala, jumlah kepala. Semakin banyak jumlah kepala, semakin membutuhkan. Udah gitu Indonesia juga besar. Jadi ya it's make sense aja seperti itu. Nggak usah pakai data yang canggih-canggih lah gitu. Iya, oke. Kita ngomong masalah influencer, Kang. Ya. Jadi salah satu yang menginfluence kami ya di Ailing Group dan saya pribadi sebenarnya ya, salah satunya adalah Ustadz Abu Syauqi ya. Jadi kalau saya bisa mensegmentasi gitu ya, para inspirator itu kan ada yang kuat di teori, ya, ada yang kuat di spiritualnya, gitu ya. Ada yang kuat di the real bisnisnya, gitu ya. Jadi dia tuh bukan hanya cerita-cerita aja gitu, tapi ini ada real bisnisnya. Dan di Abu Syauqi ini sudah ada semua gitu, yang saya rasakan ya dan yang kami rasakan gitu ya. Kami di Ailing Group punya 3 nilai ya. Kang Syauqi mungkin udah paham juga, sempat Ailing juga ya, bahwa nilai kami adalah professional, education, social. Gitu ya. Mungkin bisa cerita yang di grupnya Abu Syauqi ini seperti apa, Kang? Saya mungkin value-nya sama ya dengan ayah saya, tapi menarasikannya dengan cara yang berbeda. Jadi kalau Abu itu karena Ustadz, pendekatan agama, bahwa kita ingin memperjuangkan agama Islam seperti itu dengan yang lain sebagainya. Pendekatan saya lebih kepada humanism, universalism. In a sense, kita bayangkan begini, kenapa kita harus sukses? Saya berpikir saya sudah in terms of our family ya, kecukupan finansial kita lebih dari cukup kok sebetulnya. Mobil untuk keluarga juga kita cukup fancy lah seperti itu. Tapi kenapa kok kita nggak stop and menikmati aja yang ada gitu kan? Karena yang ada pun sebetulnya more than enough. Tapi tentu kita punya visi yang nggak cuma material. Kita pikir kalau visi material ini bahan bakarnya kurang kuat. Jadi kalau Abu itu ingin visinya itu menyelamatkan umat dari kemiskinan. Begitu. Menyelamatkan umat dari kemiskinan. Nah, pendekatannya sangat seperti itu. Kalau saya melihat, mencoba menerjemahkan ke situ, kita lihat data. Menurut Disnaker, lulusan S1 per tahun itu 1,4 juta. Sementara lapangan pekerjaan yang buka untuk S1 per tahun itu cuma 140.000, hanya 10%. Jadi ada gap yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan vacancy seperti itu, dengan lowongan pekerjaan.
Sehingga Indonesia ini sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah saya pikir we cannot stop. Kita harus terus. Jadi ketika kita recruiting, we are happy. Ada orang yang ketika rekrutmen itu, waduh, cost lagi nih, biaya operasional. No, when we recruit, we are happy. As long as the financial health of the company is masih terkelola seperti itu. Makanya kita punya impian, kita ingin punya 10 rumah sakit. Kenapa? We can hire more people. Dengan kita hire more people, kita banyak yang mendoakan, kemudian profit besar. Dan dari profit juga lebih dari 30% kita kembalikan. Lebih dari 30% kita kembalikan. Betul. Kita menolong orang, kemudian kita for social cost, lebih dari 30% profit. Sisanya apa? Tentu ada ya buat dividen, tapi signifikan untuk reinvestasi lagi. Karena kita pikir that's the true mission dari grup kita. We want to help as much people as we can. Seperti itu. Keren. Kita ngomong Kang Shoki nih tentang social life. Siap. Ya. Saya lihat di CV-nya ini aktif di Rumah Zakat as a expert volunteer. Ya, sama di Indonesia Juara Foundation. Bisa cerita sedikit tentang dua hal tersebut? Jadi ayah saya pendiri Rumah Zakat, tapi udah lama resign kan, 2009. Sudah tidak lagi sebagai pendiri maupun sebagai pembina gitu. Tapi karena ayah saya pendiri, saya jadi terdaftar juga jadi relawan di Rumah Zakat. Jadi relawan Rumah Zakat itu waktu itu saya ikut ke Aceh bareng. Tsunami itu ya? Betul, dengan yang lain segala macam. Dan sampai sekarang saya masih berinteraksi lah untuk dengan kawan-kawan ya sebagai relawan terkait dengan innovation, digitalization, seperti itu sih kalau hubungan dengan Rumah Zakat. Saya juga sempat baca juga sempat ke Palestina. Ya. Bisa cerita nih seperti apa? Program apa waktu itu? Waktu itu 2012 ya, Palestina diserang. Waktu itu di Rumah Zakat nggak banyak yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab tapi kecil-kecil lah. Little I can lah. Kolil. Komsarial ya. Kemudian saya berangkat waktu itu bawa bantuan Rumah Zakat. Ternyata pas saya berangkat ke sana, diserang lagi. Jadi yang tadinya cuma 3 hari, saya jadi 5 minggu di jalur Gaza tuh, karena nggak bisa keluar, diserang roket apa segala macam. Waktu itu kita lewat Mesir, lewat Rafah. Ternyata cuma 3 hari, kejebak 5 minggu. Saya bilang, sudahlah, hafalan Quran aja saya di sini. Saya bilang kan. Ternyata saya belajar bahasa Arab di sana, ketemu teman-teman, belajar gimana sih kalian berkebun segala macam. Jadi saya melihat social life. Ternyata orang Palestina tuh meskipun mereka menderita secara ekonomi, politik, mereka happy. Jadi ternyata happiness itu hak prerogatif Allah juga ya. Mereka menderita tapi happy kan? Itu paradoks ya. Itu sih tentang Palestina. Jadi saya belajar banyak di sana terkait dengan spiritual journey lah, near death experience. Sampai pernah titik di mana saya malah sedih ketika pulang masih hidup. Sampai ceritanya lagi soleh-solehnya gitu kan kalau di sana. Kalau saya mati syahid di sini enak banget gitu kan. Ternyata pulang-pulang hidup kita. Iya. Tentang ini Kang Syakir, Indonesia Juara Foundation, mungkin bisa cerita? Kalau Indonesia Juara ini misi kita lebih dominan sosial. Karena jadi awal tahun 90-an Korea Selatan itu tingkat ekonominya sama dengan Indonesia. Saya baca The Economist. Jadi menurut majalah The Economist, dia pernah ngebahas tentang betapa buruknya sistem pendidikan di Korea. Mungkin teman-teman kalau suka nonton drama Korea kayak Sky Castle, tahu tuh anak-anak Korea tuh belajar sampai jam 12 malam, les, kursus. Tapi yang menarik, perbedaan Korea dengan Indonesia ini, anak-anak Korea dianggap bermasalah pendidikannya, sistem pendidikannya buruk karena mereka belajarnya kebanyakan. Indonesia juga punya masalah di sistem pendidikan, belajarnya kurang. Jadi sama-sama punya masalah, yang satu kebanyakan belajar, yang satu kekurangan belajar. Mungkin itulah yang membuat kemudian Korea take off. Awal 90-an kita sama-sama besar ekonominya, per kapitanya sama.
sama-sama kena krisis tahun 97-98, krisis moneter di Asia itu. Tapi sekarang kita lihat handphone Samsung dulu, siapa yang mau pakai Samsung? Mereka leading ya. Sekarang leading. Saya pikir, nah jadi saya lihat di sekolah juara ini, kalau kita mau memajukan satu negara, human capital yang harus berkembang. Makanya kita harus mulai dari pendidikan anak-anak. Competition. Nah, ketika saya ke Malaysia, saya ngerasa I feel inferior. Saya tuh ngobrol dengan teman-teman dari negara lain. Saya ngerasa Indonesia. Mungkin kita dijajah 3,5 abad kali ya. Jadi kita ngerasa nggak pede, kita ngerasa bodoh, kita ngerasa nggak bisa bersaing. Padahal sebenarnya kita anak-anak Indonesia tuh hebat-hebat. Nah, kepercayaan dirinya tuh rendah sekali. Jadi saya pikir ini yang harus ditanamkan, competitiveness, daya saing. Pinter, kita pinter. Tapi kalau kita pinter, tapi kita nggak tahu kita pinter, ini juga jadi masalah. Jadi orang Indonesia pinter tapi nggak pede. Pinter, pede, nggak punya etos kerja. Nah, tapi kalau pinter, pede, dan punya etos kerja, saya pikir potensi negara kita sangat besar. Makanya itu kita punya cita-cita. Sekarang sekolah juara ini ada 19 sekolah. 19 titik ya? 19 titik. Di Jawa Barat? Di seluruh Indonesia. Kita pengen sebanyak-banyaknya sekolah, sebanyak-banyaknya siswa. Makanya namanya sekolah juara. Karena kita pengen membangun Indonesia itu jadi juara. Kayak gitu. Oke, keren. Kita ngomong masalah bisnis nih. Siap. Oke, ya. At this time kan lagi nge-lead ini ya, as a investment officer sama CEO ya di healthcare group ya, Edelweiss. Kita ngomong masalah human capital nih ya. Saya kira ini persoalan klasik gitu ya. Kami di I-Link Group pun seperti itu ya. Jadi kira-kira ini sekarang ada berapa karyawan di grupnya CNA ini? Sekitar 1.000 ya. 1.000 ya? 1.000 orang. Oke. Nah itu gimana nih? Challenge-nya tuh seperti apa ya? How to deal with the employees gitu ya? Karena sama ya, from the attract the talent ya, how can make them loyal ya ke kita, sampai how to empower them lah ya. Seperti apa nih Kang Shoki? Saya punya pertama, ketika when we attract talent, nggak mungkin kita attract loyal talent atau kita attract talent yang kenapa kamu kesini, karena perusahaan Anda satu visi dengan saya. Enggak lah, nggak ada. Pasti orang masuk transactional, ya kan? Saya butuh kerja, gajinya berapa. Tapi kemudian we insert values. Itu yang mungkin ketika mereka ngelihat gaji orang di tempat lain lebih besar atau segala macam, mereka loyal sama kita. Values. Jadi menurut saya, kita akhirnya sekarang mengembangkan talent, harus top manajemen harus firm dulu. Future requirements of skills. Jadi kita perusahaan dari A ke B. B ini katakanlah jaraknya 100 km. Nah, kita harus tahu in between SDM apa yang kita perlukan. Kita tahu kita mau ke Mekah. Kalau kita mau ke Mekah, kita mau ngomongin naik mobil, impossible sekarang. Jadi kita udah tahu, karena kita mau ke Mekah, naik mobil dulu sampai Jakarta, kemudian naik pesawat. Seperti itu. Same thing with companies. Jadi it's very important, saya pikir as a leaders kita harus tahu arah perusahaan mau kemana. Kemudian we break down what kind of talent we need. Seperti itu. Karena SDM-nya, skill-nya akan berbeda. Karena SDM yang kemarin mengantarkan kita sampai titik ini. Tapi nggak bisa skill yang kemarin mengantarkan kita ke titik yang besok. Itulah kenapa kemudian kita memperkenalkan growth mindset. Growth mindset. Karena kenapa? Kalau SDM, saya bilang, kalau you nggak baca buku, you will not improve much in the future. Saya kira. Kenapa? Yes, you are smart, tapi kecerdasan kita mengantarkan kita hanya pada titik sekarang. Gitu. Belum tentu kita relevan di masa depan. Makanya saya punya sahabat namanya Kang Fajrin, beliau mentor saya. Sekarang beliau jadi direktur digital business di Telkom. Nah, beliau bilang the most important skill in the future is the skill to learn. The skill to learn. Kenapa? Karena ternyata mayoritas human capital di kita tidak terbiasa dengan konsep growth mindset. Kenapa? Karena pemikirannya begini. Pendidikan itu sekolah. Padahal kita hadis jelas, utlubul
ilma minal mahdi ilalah, dituntutlah ilmu tuh dari lahir sampai masuk kuliah lahat. Tapi kita terkotakan seolah-olah menuntut ilmu itu ya kelas. Sehingga apa? Oh, saya harus improve nih S2. Padahal nggak harus seperti itu menuntut ilmu. Nah, ini yang kita encourage sih di grup kita. Tapi at the end of the day juga human capital management kita harus kuat. In a sense, kita perlu human capital management yang mampu menerjemahkan visi dari para founders, visi dari top management, kemudian melakukan assessment ke karyawan kita. Sama seperti halnya ikan tidak bisa dipaksakan untuk manjat pohon, karyawan kita juga mereka hebat-hebat, tapi tidak bisa juga dipaksakan. Nah, yang sering terjadi adalah karyawan kita diarahkan kepada sesuatu yang bukan core kompetensinya mereka. Nah, ini juga jadi trouble. Sehingga kadang-kadang kita ngelihat ini orang nggak berkembang nih gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi dia berbakat, cuman ada di tempat yang salah dengan mentor yang salah aja. So far, what make them can be very loyal with the company? Yang membuat mereka loyal sebetulnya dua hal. Pertama, visi perusahaan. Jadi visi perusahaan harus kuat. Mereka nanti akan hukum alam kok. Ada orang yang nggak cocok, mereka akan keluar dengan sendiri. Makanya saya nggak baper kalau ada orang resign. Kang, saya mau minta izin. Mau interview di tempat lain? Saya bilang, go. Kayak gitu. Top manajemen zamannya ayah saya baper tuh sama yang begitu-begitu. Kamu tidak loyal sama kita. Saya bilang, kenapa? Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan standar mereka, nggak apa-apa. Biar mereka dapat rezeki dari tempat yang lain. We have to be fair. Jadi yang pertama adalah visi. Nah, yang kedua selain visi adalah tentunya caringness, perhatian kita kepada mereka. Jadi kita memperkenalkan banyak program-program yang murni bukan kita ingin mempertahankan mereka, tapi karena we care. Contoh, kita punya program property ownership program. Karena kita ngelihat, wah dia office boy. That's include share in the company? Mungkin itu belum ya. Tapi kita kepemilikan rumah dulu misal. Karena kita lihat office boy, mereka kan gaji berapa sih gitu kan. Mereka mungkin nggak terbayang, tapi mereka udah kerja sama kita 20 tahun. Nah, kita kasih bantuan reward rumah misalnya seperti itu. Kemudian kita pergilirkan umroh. Kita seberat apapun kita harus bisa berangkatkan umroh. Kenapa? Karena mereka ada juga orang kalau udah value sama kitanya nyambung, pasti mereka ada pengen umroh juga dong. Kita berangkatkan umroh. Kita juga nggak tahu siapa tuh doa mereka yang membuat perusahaan kita jadi besar kan. Jadi kita harus karyawan berangkat umroh. Kemudian kita punya bantuan kesejahteraan di luar remunerasi mereka. Kenapa? Oh, ada masalah finansial begini. Jadi mungkin kita di luar ada yang lebih kompetitif secara remunerasi, tapi we treat them as a family and they treat us juga, akhirnya loyalitas mereka ke kita juga seperti itu. Ya, tapi tentunya harus saling tolong menolong. Artinya saling tolong menolong tuh jangan perusahaan juga menolong, tapi mereka harus tidak menolong dirinya sendiri. Ini juga berat. Kita juga very strict. Kita juga menegakkan disiplin juga tentunya pasti. We are talking about CNA ya. Sampai saat ini posisinya di mana? Ke depan mau seperti apa, Kang? CNA. Saya pikir untuk sekarang kita akan fokus dulu ke Edelweiss for the next 5 years. Healthcare. Jadi grup CNA ini nggak dikenal sama orang. Orang kalau nggak CNA apa sih CNA gitu kan? In term of dunia bisnis, we have no credibility. Kita juga we have no brand, kayak gitu. No credibility, no brand. No substantial figures, nggak ada figur yang substansial juga, yang kuat gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun, saya pikir in the next 5 years. Makanya saya bilang kalau kita mau masuk ke kancah national, we have to build credibility in national terms. Narsis lah kasar itu, kita harus narsis. Jadi 5 tahun ke depan, karena gini, kalau kita being trusted, money will come. Saya pikir nggak bisa kita besar dengan uang kita. We need other people's money. Tapi untuk orang mau percaya sama kita, tentunya kita harus kredibel. Karena money equal to trust. Saya teman, Ki pinjam uang. Kalau saya nggak percaya, saya nggak kasih. So, semakin kita trustworthy, semakin banyak uang yang akan masuk ke kita. Ini sehingga, nah
kalau dalam bisnis ciri orang bisa dipercaya apa? Nah, bisnisnya harus besar dulu. Kontras. Kayak gitu. Kita harus kompeten, we look credible. Makanya kita melakukan rebranding. Oke, fokus kita 5 tahun ke depan adalah membangun healthcare. Nah, saya pikir kalau kita sudah punya at least 10 rumah sakit, di situ baru kita bisa bilang oke, kita mulai dianggap credible di bisnis level nasional. That's within 5 years. Within 5 years, seperti itu. Jadi sekarang kita on the way 3 rumah sakit. Kita punya cita-cita punya 7. Uangnya dari mana? I don't know. Tapi we'll find a way along. Along the way kita akan ketemu caranya seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya 10 rumah sakit dalam 5 tahun ke depan, kita mau shifting ke bisnis apa? It's easier. Misal, oke, saya mau bangun ke infrastructure, ke apa segala macam. Orang melihat, oke, you have a very good team. You have a very credible business sense, business acumen. Orang akan trust kok sama kita. Karena di luar negeri uang itu banyak sekali, capital itu banyak di luar negeri. Tinggal mampu nggak kita tap capital tersebut. Kita harus tahu caranya. Cristiano Ronaldo itu di Al-Nassr digaji 200 juta US dollar per tahun. Sekarang kalau mereka mau investasi 50 juta US dollar ke kita, kan kecil buat mereka. Betul. Sementara 50 juta US dollar itu 750 miliar. 750 miliar itu kita bisa bikin rumah sakit Beberapa. kelas D banyak gitu kan, dengan 750 miliar. Masalahnya cuma satu, kita belum dipercaya aja untuk mengelola itu. Karena mereka juga nggak mau kok invest kecil. Misal, you mau nggak invest sama kita 100 miliar, diketawain sama orang Arab. Siapa lu? Lu siapa? Terus lu minta kecil banget. Karena Nanggung ya? nanggung. Benar. Repotnya kan sama. Betul. Mereka nyairin 100, kan bisa kita transfer uang ke orang 2 juta dengan 25 juta. Prosesnya Adminnya kan sama. Iya, effortnya Jadi sama. ngapain gitu kan? So we have, jadi kita harus memantaskan diri lah. Jadi 5 tahun ke depan adalah periode kita memantaskan diri. Nah, ketika kita memantaskan diri ya tentu we talk like them, we speak like them, we act like them, we think like them, and we do business like them. Tentunya harus seperti itu. Nah, ini yang harus dipelajari oleh tim. Nah, karena tim ini kan banyaknya mayoritas kalau nggak orang yang lama banget, fresh graduate banget nih. Betul. Nah, itulah leaders itu kalau anak buah belajarnya kecepatannya 10, leaders itu harus 100 kecepatannya gitu. Karena leaders itu punya fungsi ya tadi bridging the gap to the future. Itu tugas kita seperti itu. Oke. Kang Shoky, in terms of social impact, do you have big obsession untuk social impact in the future? Saya punya mimpi. I don't know if apakah ini akan mimpi terjadi di masa saya menjadi pengusaha, atau mungkin setelah saya jadi pengusaha saya jadi politisi, saya mewujudkan mimpi tersebut. I don't know. Tapi sampai sekarang saya nggak punya interest di politik. So far. Karena saya menikmati hidup. Karena kalau jadi politisi kan diserang sana sini, harus jaga image lah kayaknya nggak saya banget tuh. Saya cenderung jadi public enemy kayaknya. Tapi terkait dengan pengelolaan sampah, social impact, karena menurut saya Indonesia tuh dengan 280 juta, berarti kan produksi sampah kita gede banget. Tapi pengelolaan sampah kita belum ada satupun yang seperti di Eropa lah. Saya pikir ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena ancamannya sangat besar, tapi orang kesadarannya sangat rendah. Jadi ini, and this is very critical. Tapi sayangnya kesadaran kepala-kepala daerah juga mungkin ya belum banyak yang sampai ke arah situ. Jadi itu mimpi saya di social impact, dan ini related to energy. Saya Sustainable energy. Betul. Saya ingin banget ada waste to energy to come true gitu. At least Jawa Barat lah. Makanya saya senang kemarin Gubernur Ahmad Heriawan kemudian diteruskan sama Pak Ridwan Kamil Logok Nangka gitu. Meskipun belum selesai gitu ya sampai sekarang, mungkin di investornya atau di terms I don't know, tapi I do really hope it can happen sih, waste to energy itu. Karena ini ya big problem lah, climate change yang begitu. Mungkin di Indonesia belum seberapa concern ya, tapi di Eropa tuh luar biasa tuh, UK luar biasa itu. Betul. Makanya kita harus mulai karena di sana yang penduduknya sedikit aja
concernnya ke sana Iya, gitu kan. betul. Ini negara 280 juta penduduknya, gila nih kalau kita nggak ngurus. Apalagi udah gitu behavior plastic consumption kita masih besar. Di sana udah paper bag semua. 3R ya. Gitu. Reuse, recycle. Oke, mungkin terakhir Kang Shoki, pesan-pesan mungkin Kang Shoki ya, yang bisa menginspirasi ya, dan bagaimana bisa mereplikasi ya Kang Shoki yang lain. Waduh. Bisa menjadi ya, inspirasi buat kita semua. Jadi saya punya kawan banyak sekali, kawan-kawan orang tua gitu ya, yang level bisnisnya itu di komunitas kita besar. Tapi kalau kita ngomongin konglomerasi belum besar sebenarnya. SMI lah, kan definisi SMI itu kalau pinjam uang ke bank tuh di bawah 50 miliar. Itu masih SMI itu sebetulnya kalau dari segmen bank ya. Jadi saya bilang masih segmen SMI. Tapi kemudian fail to grow. Saya pikir kita harus banyak belajar dari para pengusaha Tionghoa. Bagaimana mereka membangun bisnis yang di setiap generasi itu semakin besar. Di antaranya adalah trust kepada generasi kedua. Waktu itu anaknya dikirim ke saya, coba kamu belajar sama Shoki, gitu kan. Saya bilang, waduh belajar apa? Saya juga belum ngapa-ngapain. Akhirnya oke, gini aja deh. Dia ekspektasinya bisa belajar ABC. You usia berapa? Saya tanya, 26. Jabatan kamu apa ini? Dia bilang, oke. What you can do first is, kamu bikin proposal bisnis ke ayah kamu. Objektifnya adalah ayah kamu mempercayakan 50% kekuasaannya dia sama kamu. Oh dia ketawa, nggak mungkin Dedi ngasih trust sebegitu. Saya bilang, karena ayah saya ngasih 70% power ke saya di usia 25 tahun. 70% power, he trust me. Meskipun tentu ada transisi ya, check and balance. Jadi dia tempatkan orang-orang kepercayaan beliau untuk ngontrol gitu lah, check and balance. Itu very important. Tapi he trust me. Apakah saya nggak berbuat kesalahan? Oh, I made lots of mistakes. Tapi willingness to give, to trust. Karena kan anak itu di mata orang tua mau segede apapun anak-anak aja terus gitu kan. Seperti anak dulu waktu masih kecil kan gitu. Nggak berubah. Buat saya anak-anak gitu kan, nggak dewasa gitu. Nah, saya pikir ini yang saya apresiasi betul dari ayah saya adalah he trust me. Kayak gitu. He trust me a lot. Dan I work really hard to gain the trust. Kayak gitu. Nah, saya lihat mayoritas nggak seperti itu karena mungkin ayahnya juga usia masih 50, 55. Itu kan masih sangat produktif. Kalau life expectancy 75 kan masih ada 20 tahun tuh, masih ada 20 tahun. Sekarang kalau power dikasih ke anaknya, mungkin ayahnya juga bingung, saya ngapain dong ntar gitu kan. Betul. Nah, ayah saya nggak seperti itu. Jadi saya percayakan transisi seperti itu. Kenapa? Karena relevansi zamannya berbeda. Bisa jadi challenges orang tua dulu sampai sekarang make sense. Tapi problem solvingnya bisa jadi beda di masa depan gitu. Nah, tapi tentu transisinya harus smooth. Jadi ya tadi mungkin menyiapkan, memberikan kepercayaan, tapi juga check and balance juga penting. Jangan kemudian dikasih kepercayaan 100% gitu, nggak gitu juga. Iya. Gitu, seperti itu. Saya pikir itu sih, ini yang akan membuat sebuah organisasi menjadi besar. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang Shoki Turun. atas sharing-sharingnya. Ini banyak menginspirasi kita semua ya, dan Sobat Ailing semua. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya di acara podcast kita ya, Operasi Obrolan Penuh Inspirasi. Siap, hatur nuhun Mas Akid, udah diundang nih, happy banget. Ya nanti kita tuker-tukeran ini ya, tuker-tukeran diskusi nanti. Siap. Kita ke Bandung nanti. Kita undang nanti ke Bandung. Insya Allah. Dengan senang hati. Siap. Baik, demikian ya obrolan kita dengan Kang Shoki, pemuda yang luar biasa ya, dengan usia yang begitu muda sudah bisa menjadi CEO ya di grup ya healthcare, dan juga menjadi Chief Investment Officer di JNA Group. Baik, sekian ya untuk podcast kita pada siang hari ini ya, di obrolan penuh inspirasi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.